Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Biar, mahasiswa PPG PAI tahap 2 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lasmawe dengan NIM 2025610045. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Pulau Timur, Kabupaten Aceh Selatan, kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Nanti doa akan dipimpin oleh ketua kelas daripada kalian. Coba ketua kelasnya coba pimpin doa, nanti yang lainnya diikuti. Coba nampak. Berdoa mulai. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak bisa dulu. Bapak mau tahu siapa saja yang tidak berhadir pada hari ini. Ahmad Fatin, Aidil Mahmud Bumiring, Novel Amjad, Wahyu, Muhadirin, Astio, Mutiara, Maula Diansa. Tidak ada kabar? Tidak. Berarti Maula apa? Ramifa Masyadina, Zepri, Bangga, tidak hadir. Saskia Kaira, Abdalil Ahyar, Amsal Rizalul Haki, Rizki Maulana. Jadi alhamdulillah yang bisa berhadir hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya ada bisa berhadir pada hari ini. Kemudian sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, di sini alangkah baiknya kita terlebih dahulu sedikit mengulang pelajaran yang minggu yang lalu atau yang telah kita pelajari. Jadi minggu yang lalu ada yang masih ingat apa itu materi yang minggu yang lalu telah kita pelajari? Jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari yaitu materi yang terakhir kita masuk yaitu menutupi aib orang lain. Jadi di sini Bapak ingin menanyakan kepada kalian semua, kira-kira siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu yaitu mengenai menutup aib orang lain? Apa itu yang dikatakan dengan menutup aib orang lain? Siapa tahu coba tulis tangan. Pak. Dah coba Ayah Aidil, apa kira-kira masih ingat? Aib adalah celah, noda dan perilaku hina.
Jika itu terbuka, maka sama saja dengan menaruh haram dibuka. Jadi yang bersangkutan sudah dibuka aibnya, sehingga akan merasa sangat malu. Ya, betul. Jadi itulah materi, sedikit kita mengulang materi yang minggu yang lalu. Jadi mudah-mudahan itu tidak ada yang lupa lagi. Kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Jadi sebelum kita masuk materi, ini kondisi ruangan Bapak lihat agak apa ya? Jadi sebelum kita mulai materi itu, Bapak ingin kita sama-sama untuk fokus. Jadi coba Bapak mau lihat bagaimana kalian fokus untuk memasuki atau menghadapi materi yang akan kita pelajari nanti. Jadi untuk lebih semangat lagi, ya, Bapak ingin mengadakan pada kalian yaitu semacam speaking, ya. Jadi nanti speakingnya coba berdiri semua. Jadi ada speaking itu tepuk satu, tepuk tangan satu, kan? Kemudian tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Tiga apa nanti tepuk dua kali, dua kali. Kalau tepuk tiga kali. Paham kan? Nah, oke, kita mulai. Tepuk sekali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk tiga kali, tepuk sekali, tepuk dua kali. Oke, jadi alhamdulillah, perhatikan kalian sedang konsentrasi. Kita silakan duduk kembali. Di sini materi ada 3 pembahasan kita, yaitu yang pertama perkelahian pelajar. Ada tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama mendefinisikan perkelahian dan tawuran pelajar, faktor penting adanya perkelahian pelajar, ikhtiar mencegah pelaku menyimpang dan penanganan pelajar yang menyimpang. Kemudian mendefinisikan pengertian kamar berdasarkan keterangan. Kemudian menjelaskan narkoba ditinjau dari Islam, narkotika ditinjau dari hukum Indonesia, pengertian jenis narkoba dan penyalahgunaan narkoba dan pencegahannya. Baik, di sini kita lihat menghindari perkelahian pelajar dengan dan narkoba. Kemudian yang pertama tentang larangan perkelahian. Ya, di sini ada dalil yang menjelaskan tentang perkelahian pelajar. Baik, di sini dalilnya yaitu tentang larangan perkelahian itu yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat aman. Jadi kita ini sangat dilarang untuk berkelahi. Itulah dalil tentang perkelahian pelajar. Kemudian pengertiannya. Di sini ada 2 pengertian tentang perkelahian pelajar. Yang pertama atau yang lengkap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perkelahian atau berkelahi berarti bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Jadi bisa kita lihat setiap orang berkelahi itu pasti. Kemudian yang kedua, perkelahian antar pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara 2 orang atau 2 kelompok. Faktor yang memicu perkelahian antar pelajar. Jadi ada yang sebab perkelahian tersebut. Karena kalau tidak ada sebab pasti tidak akan terjadi perkelahian. Yang pertama, faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Kemudian faktor keluarga. Kemudian pengaruh media sosial. Kemudian yang keempat, tidak bisa mengontrol diri. Coba kenapa bisa terjadi perkelahian? Apa penyebabnya? Sehingga kamu bisa pernah berkelahi? Karena diejek. Karena diejek. Ya. Jadi
Si Edil yang mengatakan pernah berkelahi. Alasannya karena dia ejek. Jadi itulah tadi. Berarti pertama tidak bisa mengontrol diri. Jika dia ejek, kadang-kadang dia sakit hati. Selanjutnya, nih akibat perkelahian antar pelajar. Yang pertama, terputusnya tali silaturahmi. Kemudian, merusak citra baik diri pelajar. Kemudian, merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Jadi kemudian, terganggunya proses belajar mengajar. Kemudian, timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar. Ini betul nggak? Betul nggak? Coba ya, betul nggak? Betul. Jadi setiap orang melakukan itu, berarti bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang berkelahi, yang menjadi imbasnya, tapi orang dekat, orang sekitar. Setelah itu, bagaimana mencegah perkelahian terpelajar? Jadi mencegahnya agar terjadi atau agar jangan terjadi perkelahian tersebut. Jadi di sini ada yang pertama menambah kegiatan keagamaan di sekolah. Jadi sering-seringlah kita harus berdoa, berzikir, ya, supaya nanti jangan terjadi hal tersebut atau perkelahian tersebut. Kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Contohnya apa kegiatan bermanfaat? Hah? Mengaji. Kemudian lagi kegiatan yang bermanfaat. Contohnya apa? Berzikir. Apa lagi? Gotong royong, belajar kelompok, ya kan? Jadi hal-hal yang. Kemudian memperkuat persaudaraan dan kasih sayang. Ini jelas. Memperkuat persaudaraan dan kasih sayang. Makanya perlunya tadi terjadi silaturahmi. Jangan katakan silaturahmi tersebut. Kemudian patroli polisi. Jadi di mana tempat rawan tersebut diupayakan polisi itu harus sering dia patroli supaya jangan terjadi orang takut, supaya jangan terjadi perkelahian. Kemudian guru mengidentifikasi, mengintensifkan bimbingan konseling dan dialog dengan pelajar. Jadi ada di sini ada guru BK, bimbingan konseling. Dialah yang nanti memberi bimbingan kepada siswa. Kemudian perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya. Ini sangat diperlukan. Jadi kunci dari kesemuanya itu orang tua kalianlah yang rumah. Ketika kalian keluar rumah atau berangkat dari rumah, pastikan kalian itu memang benar-benar sampai ke sekolah. Jangan nanti dari rumah pakai baju sekolah, nanti di tengah jalan buka bajunya pergi entah kemana, tidak sampai ke sekolah. Nah, kalian nanti di luar entah bertengkar atau apa, dan itu tidak boleh. Kemudian menyalahkan pelajar tentang dampak buruk perkelahian. Ini tadi sudah dijelaskan apa saja yang terjadi ketika perkelahian. Kemudian pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tawuran. Di sanksinya ini nanti berupa ada dijelaskan, ya, dimanfaat menjauhi perkelahian. Yang pertama, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, akan mempunyai banyak teman, memeriksa nama baik sendiri dan sekolah, menjaga fasilitas umum, menjaga ketentraman dan kedamaian lingkungan sekolah dan masyarakat. Kemudian kriteria pelajar yang baik, selalu mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Kemudian menjaga silaturahmi dengan teman-teman. Kemudian selalu mematuhi peraturan sekolah, selalu mendengarkan apa yang disampaikan guru, tidak mudah tersinggung dan berpikir positif. Jadi itulah kriteria yang pelajar yang sampai. Jadi peraturan yang di sekolah, ya, apalagi kita di sini ada peraturan yang baru kita buat dan alhamdulillah sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan meskipun nanti prosesnya agak lama, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Peraturan setelah itu itulah yang harus kalian jalankan. Itu demi untuk kebaikan kalian semua. Jadi sampai nanti ketika kalian masuk peraturan, otomatis kita juga akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang lebih. Tadi kan ada pelajar, kemudian minuman keras. Ini ada pengertiannya. Minuman keras
yaitu minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol sehingga punya sifat kamar atau memabukkan. Kemudian penyebab haramnya minuman keras. Kenapa minuman keras itu haram? Ada yang tahu? Kenapa minuman keras itu diharamkan? Karena memabukkan. Karena memabukkan. Ya. Karena memabukkan itulah makanya minuman keras itu haram. Kemudian termasuk perbuatan keji. Kalian lihat ketika orang sudah mabuk, pasti perilakunya atau perbuatannya itu tidak bisa dikontrol. Jadi sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian termasuk dalam dosa besar. Jadi karena dosa besar itu makanya itu dilarang atau itu diharamkan. Kemudian perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat. Hanya tadi Bapak katakan, kalau orang dah mabuk itu kan dia pikirannya kan tidak tenang. Apapun yang lakukan itu nanti tidak menjadi dalam pikirannya tak kemana-mana. Kemudian akibat minuman keras, ini akibatnya menimbulkan gangguan fisik. Fisik itu apa? Fisik. Fisik itu adalah yang ada di anggota tubuh kita. Jadi mengandung gangguan fisik itu adalah kerusakan pada organ tubuh seperti jantung, pankreas, otak saraf seperti itu. Itulah gangguan itu diharapkan. Kemudian impoten, metabolisme tubuh terganggu, cacat pada janin, berefek negatif pada hormon. Kemudian ada menimbulkan gangguan jiwa, kerusakan permanen pada jaringan otak. Kemudian gangguan daya ingat, daya ingat dia akan menurun. Kemudian merusak kemampuan belajar, menimbulkan gangguan jiwa yang tertentu. Jadi kadang ada orang yang gila, itu kadang dulu sering dia minum gamar, minum keras, dia sakit. Ini pencegahannya. Lalu mendekatkan diri pada Allah Taala, kemudian menjaga diri dari hal-hal yang rusak dan tidak berguna bagi diri sendiri. Apa contohnya? Kalau kalian Rahmat, apa contoh perbuatan yang tidak berguna kepada diri kita sendiri? Artinya itu tidak bermanfaat. Apa kira-kira? Merokok. Jadi merokok itu kenikmatan kepada kita, tapi juga akan membawa dampaknya kepada kita. Makanya itu salah satu contoh perbuatan yang tidak bermanfaat. Kemudian membedakan mana yang bermanfaat dan mudarat. Ini kalian bisa bedakan yang mana perbuatan itu yang memang bisa bermanfaat pada kalian dan yang mana tidak bermanfaat. Kemudian mengutamakan kesehatan. Kayak tadi contoh merokok. Jadi jangan merokok, makanya kita akan terjaga kesehatan. Kemudian mengingat kerugian akibat minuman keras. Tadi banyak penyebabnya ketika minuman keras. Jadi, jika kita menjauhi minuman keras, jelasnya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kemudian terhindar dari perbuatan keji dan murka Allah SWT. Kemudian terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh minuman keras. Terhindar dari sifat boros dan menghamburkan uang, dan hidup akan lebih bermanfaat. Kalau kita hindar itu, hidup kita akan lebih ceria, kita akan lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, narkoba. Narkoba ini siapa yang tahu? Apa itu narkoba? Di sebelah sini ada nggak yang memakai narkoba? Ya. Tidak? Alhamdulillah. Jadi narkoba ini adalah yang sangat berbahaya. Ini ada tentang dalil tentang narkoba, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi makanya kita akan terkena dampaknya. Kita pengertiannya, narkoba singkatan dari narkotika dan obat terlarang. Narkoba merupakan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara dan menimbulkan efek halusinasi. Menurunnya kesadaran dan timbulnya daya rasa. Jadi orang yang memakai narkoba itu dia terlihat jelas terlihat. Bagaimana?
dampak kepada dirinya. Ada pernah kalian lihat orang pecandu narkoba? Pertama tanya, ayo bagaimana Mak? Hah? Ya kan? Tidak bisa, kalau udah kecanduan itu kadang dia bisa gila kalau tidak dia mendapatkannya. Jadi ini ada beberapa jenis, kita mengingat saja. Di narkoba itu narkoba golongan satu ada ganja, opium, dan tanaman koka potensi menimbulkan efek kecanduan. Ini jenis daripada narkoba. Kemudian upaya hindarnya ini sama juga mengingat Allah SWT mengharapkan hambanya untuk tidak mengonsumsi narkoba, mengetahui dan menyadari bahwa narkoba membawa dampak buruk bagi kesehatan, memiliki pendirian tipu dan selektif milih teman, faktor penyalahgunaan narkoba, keinginan untuk mencoba dan tampil beda, agar percaya diri sebagai gaya hidup, pengaruh lingkungan dan salah pergaulan. Nah, ini akibat penyalahgunaan narkoba. Makanya jangan sekali-sekali kalian mengkonsumsi narkoba, ya kan? Salah satu daripada akibatnya itu terdapat fisik, dampaknya kepada fisik, yaitu gangguan pada sistem saraf dan membuat penggunaannya kejam-kejam, ya kan? Kalau dia udah kelebihan overdosis, dia akan terjadi kejam. Kemudian halusinasi dan hilang kesadaran. Dia tidak sadar, dia pikirannya entah kemana-mana. Kemudian sering sakit kepala, mual, susah tidur dan lainnya. Itu dia dampaknya. Kemudian dampak terhadap psikis, sulit berkonsentrasi, perasaan tertekan dan kesal, lamban ketika bekerja, ceroboh dan sering tegang, serta gelisah, kematian dan lemah overdosis. Nah, jadi inilah 3 materi yang kita pelajari pada hari ini. Kira sebelum Bapak kasih tugas, ada nggak yang perlu ditanyakan? Misal, ada? Dan bisa dipahami kan? Dan bisa paham semua kan? Nah, jadi selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya nanti Bapak kasih waktu sekitar 20 menit sambil nanti untuk memprosesikan, ya. Jadi nanti Bapak akan putar video di depan dan kalian perhatikan ke depan dulu video tersebut, kemudian nanti jawab apa yang ditanyakan di dalam tugas ini, ya kan? Saya pahami kan? Ini ada kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Ada materinya berbeda-beda. Ada materi perkelahian belajar, ada materi miras dan narkotika. Coba perhatikan videonya nanti apa yang bisa kalian tanamkan tentang video tersebut.
Biasanya banyak orang yang coba-coba bagian kayak gagal tahu nggak sih bisa merusakkan kita. Coba setelah tadi melihat video di depan, coba masing-masing kelompok diskusikan dengan teman-temannya, kemudian berikan tanggapan mengenai video tersebut sesuai dengan judul materi yang Bapak bagikan. Ada perkelahian pelajar di kelompok 1, kemudian miras di kelompok 2, dan narkotika di kelompok 3. Jadi ini waktu Bapak kasih nanti sekitar 20 menit atau 2 menit, nanti di masing-masing kelompok dipresentasikan ke depan kelas. Jadi selamat bekerja, semoga nanti kalian bisa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, coba dikerjakan terus, ya kan? Sesuai dengan video yang Bapak. Kita persilahkan yaitu kelompok 1 supaya bisa maju ke depan untuk membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba ke depan. Banyak lainnya coba disimak apa yang menjadi kesimpulan dari materi perkelahian pelajar tadi. Nah, coba yang lain coba perhatikan, coba dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda satu mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi perkelahian antar pelajar. Dari video tersebut, maka kami dari kelompok 1 dapat kami simpulkan bahwa ada hal-hal yang menyebabkan perkelahian antar pelajar tersebut. Biasanya disebabkan hal yang sangat sepele, kemudian salah paham bahkan gengsi, dan hal ini akan berakibat cedera, dikeluarkan dari sekolah, dan bisa jadi ke ranah hukum atau pihak kepolisian. Kemudian ada tiga solusi atau cara menghindari perkelahian tersebut. 1. Kita harus pandai-pandai mengontrol emosi, tidak boleh mudah terprovokasi. Dan 3, kalau ada masalah bicarakan dengan baik-baik atau juga bisa meminta bantu ke guru BK yang ada di sekolah. Dan kita harus ingat, berani bukan berarti berani berkelahi, tetapi berani menahan diri dan memilih jalan damai. Demikian hasil presentasi kami, mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasan kepada masing-masing kalian atau tugas pribadi. Tentunya tugas pribadi ini dikerjakan oleh masing-masing siswa. Jadi Bapak bagi tugasnya kalau nanti dikerjakan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Pada materi dari yang pertama tadi sampai akhir, jadi Bapak ingin menyimpulkan dari materi tersebut, yaitu seluruh materi atau dari materi baik itu perkelahian, minuman keras dan narkotika tadi, dapat kita simpulkan bahwa perkelahian antar pelajar, penggunaan narkoba dan mengkonsumsi minuman keras adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendatangkan murkanya. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, selain kita memilih teman, mengeratkan persaudaraan dan kasih sayang, serta mengingat dampak buruk dari hal-hal tersebut adalah upaya pencegahan sebagai hamba Allah yang taat. Jadi dari ketiga materi tersebut atau materi tadi yang telah kita bahas, ya, ini adalah jelas yang sangat
membahayakan kepada diri kalian. Jadi makanya kesimpulan di sini perkelahian antar pelajar. Jadi yang memang sering kita lihat yaitu perkelahian antar pelajar, yaitu terjadinya tawuran. Kemudian miras, bisa kalian perhatikan. Yang notabene semua yang sering memiliki miras itu adalah usia remaja. Narkotika begitu juga. Usia remaja, apabila dia usia remaja adalah mengkonsumsi narkotika tersebut, ketika dia kecanduan, nanti sampai tuanya, otomatis dia akan tetap mengkonsumsi narkotika tersebut. Artinya, ketika nanti tidak ada atau tidak sanggup dia mendapatkan narkotika itu, otomatis dia akan stres. Jadi inilah yang dapat kita simpulkan dari materi tadi dan dari ketiga materi tersebut. Jadi mudah-mudahan setelah kita mempelajari kegiatan hari ini atau materi pada hari ini, mudah-mudahan anak-anak Bapak, anak-anak kami di sini jauhilah perkelahian dengan teman, perkelahian antar sesama pelajar, dan jauhilah minuman yang keras atau kamar, kemudian jauhilah narkotika. Karena ketiga-tiga tersebut sangat dilarang dalam agama. Jadi tadi sudah jelaskan bagaimana cara kita untuk menghindarinya, bagaimana cara kita untuk supaya jangan terjerumus ke tiga hal tersebut. Kan sudah kita jelaskan di depan. Dan apa akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam